Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Protes, tanah wakaf masjid diserobot tanpa ganti rugi. Warga memblokade akses jalan ke PLTU Batang. Manfaatkan inovasi biogas dari limbah tahu, warga sebuah desa di Boyolali tidak terganggu dengan kenaikan harga gas LPG. Melihat arak-arakan kirap budaya cetik geni gunungan, makanan tradisional khas desa Gatang Delanggu, Kabupaten Klaten. Sekolah negeri di Semarang telah menerapkan pembelajaran tatap muka 100%. Protokol kesehatan pun diperketat mengingat kasus COVID-19 masih ada. Pembelajaran tatap muka sudah berjalan 100%. Protokol kesehatan tetap dijalankan mengingat kasus COVID-19 masih ditemukan. Seperti di SD Negeri Ngalian 01 Semarang, seluruh murid wajib cek suhu tubuh, cuci tangan, dan memakai masker sebelum masuk kelas. Untuk menghindari kerumunan, kantin sekolah tidak dibuka sehingga para murid dianjurkan membawa bekal dari rumah. Nah, ini sekolah SD Ngalian 1 ini mengikuti 5 hari kerja, pulangnya sore, maka anak-anak dianjurkan untuk membawa bekal dari rumah karena sementara ini kantin sekolah belum boleh dibuka. Sehingga anak-anak harus membawa bekal dari rumah untuk persiapan makan siang. Selain penerapan prokes, aturan vaksin COVID-19 juga jadi perhatian. Untuk guru wajib sudah vaksin booster dan murid sudah vaksin dosis kedua. Belajar tatap muka 100% disambut baik guru dan murid karena penyampaian materi pelajaran menjadi lebih efektif. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Pemerintah Kota Solo terus mempromosikan ajang ASEAN Para Games yang berlangsung akhir Juli hingga Agustus mendatang. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mempromosikan ajang bagi para difabel ini dengan memasang maskot ASEAN Para Games Raja Mala pada mobil dinasnya. Selain itu terpasang juga logo Gunungan Wayang dan Keris. Selain maskot, cabang-cabang yang dipertandingkan juga ditampilkan pada sisi kiri dan kanan mobil dinas. Pesta olahraga difabel se-Asia Tenggara itu akan digelar tanggal 30 Juli hingga 6 Agustus 2022 di Kota Solo. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming yang didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali meninjau venue mengatakan ajang ini mendapat atensi penuh masyarakat Solo. Ya, kan baliho-baliho udah kepasang, Sarinah udah kepasang. Geser lagi ya. Ya udah cukup. Kemarin itu kayak misalnya volunteer, kita butuhnya 1000-an ya, yang datang 7.000-an. Memang antusiasmenya luar biasa. Untuk memperluas lapangan kerja bagi generasi muda, Kemenparekraf mengadakan kegiatan Kelana Nusantara. Selain meningkatkan potensi wisata dan budaya, pertemuan itu untuk membentuk kebijakan yang tepat sasaran. Tarian Gambang Semarang, tarian khas Kota Semarang mengawali kegiatan Kelana Nusantara. Pertemuan pelaku industri kreatif dan UMKM dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan mendiskusikan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Semarang. Para pelaku parekraf mencurahkan kendala dalam pengembangan usaha. Dari diskusi ini, pemerintah diminta mampu menciptakan kebijakan yang tepat sasaran untuk para pelaku usaha, terutama generasi muda. Pemerintah sendiri menargetkan akan membuka 4,4 juta lapangan pekerjaan pada 2024 mendatang. Tahun ini sektor ekonomi kreatif dan pariwisata akan mencetak 1,1 juta lapangan kerja. Tahun 2024 akumulasi 4,4 juta lapangan kerja baru. Nggak bisa tapi kerja sendiri. Selain destinasi wisata sejarah, komunitas film seperti Family Sunday Movie hingga fashion lewat gagasan Semarang Fashion Week bisa menjadi potensi lain untuk pengembangan industri kreatif di Kota Semarang. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.
Kirap budaya umumnya mengarak gunungan berisi sayur mayur atau hasil bumi. Namun ada yang berbeda dari kirap budaya di Desa Gatang Delanggu, Kabupaten Klaten. Di sana warga mengarak gunungan berisi ribuan lumpia dulek yang menjadi camilan tradisional wilayah setempat. Desa Gatang Delanggu di Kabupaten Klaten memiliki kirap budaya menarik. Warga beramai-ramai mengarak gunungan lumpia dulek, camilan tradisional desa setempat. Dalam arak-arakan kirap budaya Cetik Geni Gunungan, kita bisa melihat gunungan setinggi 1,5 meter diarak sejauh 3 km dari Tugu Lumpia Dulek hingga lapangan Munggur. Gunungan yang berisi 4.000 lumpia dulek ini adalah cara warga untuk melestarikan kekayaan budaya dan camilan tradisional. Dibentuknya gunungan sebagai ekspresi ucapan syukur atas makanan tradisional yang masih melekat di kehidupan warga dalam beberapa dekade. Dibuatlah gunungan ini sebagai ungkapan syukur bahwasanya sudah 50 tahun lebih sampai saat ini, sampai sekarang lumpia dulek ini masih eksis, masih diproduksi para UMKM, dan semakin tambah tahun lumpia dulek ini semakin dicintai banyak orang. Pembuatan gunungan lumpia dulek melibatkan 30 pelaku UMKM. Lumpia dulek berbeda dengan lumpia lainnya karena berisi toge dan berukuran lebih kecil. Cita rasanya gurih dan bisa dinikmati dengan saus gula Jawa. Rasanya enak, meski ini ya, tidak begitu enak, tapi rasanya khas gitu. Gurih atau seperti apa? Gurih, ya, gurih enak. Tapi dicampur dengan ada manis-manis dan pedasnya, ya dari kuahnya. Di akhir kirap, ribuan lumpia dulek dalam gunungan dibagikan ke warga dan tamu undangan untuk dinikmati. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.